Kita berdoa. Puji syukur ya Bapa di surga, pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu, karena kami akan mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, HKBP Taman Mini, dimanapun berada, firman Tuhan untuk kita dalam pertanyaan web ini, atau juga pertanyaan keluarga, diambil dari kitab Kidung Agung, pasal 8, ayat 5 sampai dengan ayat 7, yang berbunyi demikian. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kata cinta, kasih yang dibicarakan dalam kitab Kidung Agung, kita tidak boleh membanding-bandingkannya dengan yang di dalam Perjanjian Baru. Karena kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, di situ menggunakan bahasa Yunani, situ ada kita ketemu dengan kata agape, kita akan menemukan juga phileo, kita juga menemukan kata eros dan kata storge. Nah, yang dibicarakan dalam kitab Kidung Agung ialah cinta dalam pengertian eros, atau cinta kasih antara seorang laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya, cinta seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Dan biasanya kitab Kidung Agung itu dibacakan atau dinyanyikan pada saat acara-acara pernikahan di kalangan masyarakat Yahudi. Nah, saudara-saudara, cinta itu indah dan mengandung banyak misteri. Dan saya kira kita semua tahu itu. Dalam sejarah manusia, karena cinta, berbagai peristiwa terjadi menimpa manusia. Di dalam Alkitab, misalnya, kasih cinta Simpson dan Delila berujung maut. Membunuh ratusan bahkan ribuan manusia, termasuk Simpson sendiri. Nah, contoh berikut. Karena cintanya Raja Ahasuerus kepada gadis Esther, bangsa Israel selamat dari konspirasi jahat oknum pejabat di istana Raja Ahasuerus. Itulah yang dikisahkan di dalam kitab Esther. Di kedua kisah cinta tersebut, kita bisa lihat jelas di Alkitab, di situ ada keterlibatan Allah sendiri. Artinya Tuhan mengetahui itu. Dalam sejarah manusia modern, katakanlah di abad kita ini, amat banyak kisah-kisah nyata yang sangat mengagumkan ketika kisah cinta itu difilmkan. Dan di kalangan masyarakat Batak, di masyarakat kita, ada sangat terkenal kisah cinta seorang komponis besar berinisial NS, saya tidak sebut namanya.
Pada tahun 1970-an ada sebuah koran terbitan Medan, Sumatera Utara, mengisahkan kisah cinta mereka dengan judul yang disamarkan dengan Pariban dari Bandung. Mungkin ibu bapak saudara yang pernah baca koran itu pasti bisa teringat dengan cerita ini. Karena kisah cinta ini, oplahnya koran tersebut naik berlipat ganda. Dicetak bertambah berlipat-lipat karena banyaknya peminat untuk membaca. Karena ingin tahu bagaimana ending atau akhir dari kisah cinta di dalam Pariban dari Bandung itu. Begitu kuatnya pengaruh cinta bagi manusia. Sampai terbit beberapa tabloid khusus mengenai itu. Atau majalah, bahkan televisi yang memuat kisah-kisah cinta dengan judul di acara televisi yang bermacam-macam. Misalnya ada acara gosip. Dan ada banyak, tak usah kita sebut siapa-siapa, yang sangat doyan, senang menonton televisi yang mengisahkan kisah cinta seseorang. Nah, saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, nas kita pada malam hari ini menggambarkan betapa kuat dan hebatnya pengaruh cinta. Di ayat 5, penulis mau mengatakan bahwa karena cinta, seorang perempuan melahirkan anaknya. Di ayat 6a, penulis mengatakan agar insan atau perempuan yang mencintai kekasihnya itu memperlakukannya seperti meterai pada hati dan atau pada lengan. Jadi jadikanlah aku seperti meterai di hatimu atau di lenganmu. Saudara-saudara, kita pasti mengenal meterai, yaitu sebuah tanda yang ditempelkan pada kertas yang berisi hal-hal berharga, perjanjian, pernyataan, atau wasiat. Meterai selalu diusahakan agar tidak dapat lekang atau tidak bisa dicopot dari kertas yang berisi surat-surat berharga itu. Dan jika meterai itu rusak, lekang atau hilang, maka surat berharga itu pun tidak berlaku lagi. Atau minimal menimbulkan masalah besar. Itulah fungsi meterai yang begitu besar. Jadi cinta itu, dia mengatakan cintanya si perempuan sampai dia katakan, jadikan aku menjadi meterai di hatimu atau di lenganmu. Artinya yang tidak bisa lekang, yang tidak bisa dicopot. Cinta itu digambarkan sedemikian oleh penulis di dalam khotbah ini, antara lain yang pertama, kuat seperti kekuatan maut atau kematian. Mengapa dikatakan? Tidak ada orang yang mampu mengelak atas kematian. Jadi kalau dia di jatuh cinta adalah ibarat kematian yang tidak bisa ditolak pengaruhnya. Hanya waktu yang membedakan karena soal kematian. Dalam buku ende kita HKBP nomor 334 dikatakan bahwa nasa jolma ikon mate ikon mago sibuki. Artinya cinta yang begitu merasuk orang akan mempengaruhi setiap orang di dalam dirinya. Kekuatan cinta di dalam diri seseorang tidak ada yang dapat menolaknya kalau itu sudah menggelora di hatinya. Lalu yang kedua dikatakan kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Dunia orang mati. Dalam kepercayaan di agama Yahudi ada yang disebut dengan Sheol. Itulah dunia orang mati, yaitu tempat orang-orang mati. Ini dalam kepercayaan Yahudi ya, bukan dalam kepercayaan Kristen. Dalam kepercayaan di agama Yahudi yang disebut Sheol itu ialah bila seseorang meninggal, maka dia pasti masuk di Sheol, menunggu kebangkitan kembali. Itu maksudnya Sheol. Jadi pengaruh cinta tidak ada yang mampu menghempangnya. Seperti orang mati yang memasuki Sheol, tidak ada yang bisa menghempangnya atau menghambanya.
Nah, yang ketiga dikatakan nyalanya adalah nyala api. Jadi nyala cinta itu nyala api. Bahkan dikatakan seperti nyala api Tuhan. Nyala api Tuhan. Artinya orang yang jatuh cinta pasti mengalami sesuatu perubahan. Seperti benda yang dibakar nyala api. Yang keempat, seperti api yang tak dapat dipadamkan dengan air yang banyak. Jadi digambarkan kalau sampai tidak mampu dipadamkan dengan air yang banyak, ini sudah nggak tanggung-tanggung betapa pengaruh cinta itu. Baru yang kelima, seperti batu yang besar dan berat yang tidak dapat dihanyutkan sungai-sungai. Jadi batu besar yang berada di sungai, seperti apapun besarnya sungai, tidak akan menghanyutkan. Jadi cinta tidak bisa gampang dihanyutkan oleh masalah-masalah lain. Baru yang keenam dan terakhir, nilainya sangat mahal. Dikatakan tadi, biar seluruh isi rumah, bahkan seluruh rumah itu, rumahnya dijual untuk membeli cinta, tetap cinta tidak mampu dibeli. Nah, pada masa penulisan Kidung Agung ini, rumahlah harta milik yang paling mahal. Jadi itu pun dijual, tetap tidak bisa membeli cinta. Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Kidung Agung melihat cinta itu sedemikian idealis. Idealis artinya tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, begitu sempurna. Artinya karena itu sempurna, idealis, cinta itu begitu indah, begitu mahal, kokoh dan tak tergoyahkan. Kini kita merenungkan, saudara-saudara, betapa banyaknya rumah tangga yang bermasalah masa kini, bahkan ambruk karena berujung pada perceraian. Kita pasti mempertanyakan, benarkah rumah tangga mereka dibangun di atas cinta kasih? Dan jika tidak dibangun di atas cinta kasih, lalu apa yang menjadi alas pernikahan mereka? Inilah pertanyaan kita. Nah, sini saudara-saudara, digabung dengan nas evangelium hari Minggu akan datang, hari Minggu tanggal 28 Juni ini 2020, dengan topik membangun keluarga bahagia. Dari kedua nas, yaitu nanti dari Efesus dan juga Kidung Agung ini, maka jika setiap rumah tangga dibangun di atas cinta kasih, maka pastilah berbahagia. Apa maksudnya? Karena keluarga yang berbahagia, arti keluarga yang berbahagia dalam kekristenan kita, ialah keluarga suami, istri, anak-anak yang tetap rukun dan damai. Sehati sepikir. Kalau dalam bahasa Batak, sauduran tudolok tuturuan. Sepenanggungan dalam suka dan duka. Saling mengerti. Itulah yang dimaksud dengan keluarga yang berbahagia. Bukan diukur dengan materi, bukan diukur dengan keturunan, tapi rumah tangga yang hidup di dalam damai sejahtera. Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cinta itu pada hakikatnya sudah baik. Namun demikian, cinta itu harus dipelihara dan digarami oleh cinta yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Demikian Rasul Paulus menasihati jemaat mula-mula agar mereka mencontoh cinta kasih Kristus kepada jemaat. Mestinya seperti itulah laki-laki atau bapak mengasihi istrinya. Seperti Kristus mengasihi jemaat yang memberikan nyawanya, berkorban. Itulah cinta kasih yang digambarkan oleh Paulus. Dan perempuan melayani, mengasihi suaminya sama dengan seperti melayani Tuhan. Jadi di situ akan kita lihat bagaimana suami mengasihi istri, digambarkan
seperti Kristus mengasihi jemaat, dan perempuan mengasihi suaminya ialah seperti melayani Tuhan. Apa yang mau kita lihat di situ? Cinta itu harus bersinergi atau bersambut antara suami dan istri. Pola cinta kasih suami berbeda dengan pola cinta kasih istri, namun harus bersinergi. Dengan semangat cinta kasih yang bersinergi, maka terciptalah keadaan yang saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan saling menguatkan. Dan jadilah rumah tangga yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati, dan ibu bapak saudara-saudara tetap tabah, tetap sukacita, rumah tangga kita tetap dalam suasana baik, dalam perlindungan Tuhan, walaupun pada masa-masa COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami. Betapa mahal, betapa indahnya cinta kasih itu antara suami kepada istri dan istri kepada suami. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati semua cinta kasih Bapa kepada istri, istri kepada suami, sehingga rumah tangga kami semua hidup di dalam damai sejahtera. Karena kami percaya dengan pertolongan-Mu semua rumah tangga akan hidup di dalam damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin.